Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini akan kami bagikan info tentang persyaratan kelayakan bergabung dalam program partner YouTube. Jadi buat kalian yang penasaran, simak video ini sampai habis. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk selalu melihat kolom deskripsi karena di sana ada info menarik yang mungkin akan berguna bagi teman-teman semuanya. Oke, langsung saja. Untuk teman-teman yang pengen bergabung dalam program partner YouTube atau pengen channelnya bisa dimonetisasi, maka harus paham dulu persyaratan apa sih yang harus kita penuhi supaya videonya nanti bisa dimonetisasi. Selama ini pada umumnya persyaratan yang kita ketahui kan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, ternyata masih banyak poin-poin lainnya sebagai persyaratan dari kelayakan minimum untuk bergabung dalam program partner YouTube. Nah, kali ini kita akan sharing detailnya seperti apa supaya teman-teman bisa tahu dan bisa paham. Sekarang tidak hanya sekedar dua persyaratan itu tadi aja, tapi juga masih ada persyaratan lainnya. Ternyata itu kalau kita detail ini ya, itu ada 8 persyaratan untuk kelayakan minimum untuk bisa bergabung dalam program partner YouTube. Kira-kira apa saja itu? Yang pertama adalah teman-teman harus mematuhi semua kebijakan monetisasi channel YouTube, yang dimana kita sebagai kreator, sebagai YouTuber, pasti kalau pengen mendapatkan penghasilan dari YouTube, bisa mendapatkan gaji dari YouTube, pastinya kita harus mematuhi persyaratan yang ada, persyaratan yang dibuat oleh YouTube itu sendiri. Jadi nggak bisa kayak semena-mena, semaunya kita sendiri, itu nggak bisa. Oke, apa saja yang termasuk ke dalam kebijakan monetisasi YouTube? Di antaranya seperti pedoman komunitas, kemudian juga persyaratan layanan hak cipta, kebijakan program Google AdSense, dan yang paling penting itu adalah pedoman konten yang cocok untuk iklan. Sebagian besar penghasilan atau gaji kita dari YouTube itu kan didapat dari iklan-iklan yang muncul di video kita. Nah, pastinya video-video yang kita buat itu harus konten yang memang memenuhi persyaratan untuk YouTube dan juga cocok untuk banyak pengiklan. Karena ibaratnya pengiklan nih udah bayar gitu ya ke YouTube untuk iklannya ditampilkan di video kita. Jangan sampai iklan-iklan tersebut muncul di video-video yang kurang cocok, kayak melanggar peraturan dan segala macamnya. Jadi memang harus bikin konten yang cocok untuk semua pengiklan. Yang kedua adalah tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube. Untuk saat ini sudah tersedia yaitu di 122 negara. Udah banyak banget negara-negara yang bisa tergabung dalam program partner YouTube, termasuk salah satunya Indonesia. Jadi kalau teman-teman pengen mengajukan monetisasi, pengen bergabung dalam program partner YouTube, itu pastikan tinggal di negara-negara yang memang sudah tersedia program partner YouTube-nya. Yang ketiga adalah tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman pengen mendaftar ke program partner YouTube, itu pastikan nggak ada pedoman komunitas yang aktif. Karena di sini ada beberapa tahapan. Kalau misalkan teman-teman sampai 3 kali punya teguran pedoman komunitas yang aktif, itu channelnya bisa dihapus dari YouTube, teman-teman. Pertama, teman-teman melakukan sebuah pelanggaran pedoman komunitas, itu akan ada peringatan dari YouTube. Dan itu tidak bisa dihilangkan notifnya dari YouTube Studio. Terus nih, misalkan dalam 90 hari masih melakukan pelanggaran lagi yang sama, itu akan kena teguran yang pertama. Untuk teguran yang pertama dampaknya adalah
biasanya 1 minggu teman-teman tidak bisa melakukan aktivitas seperti upload video di YouTube dan sebagainya. Selanjutnya kalau misalkan teman-teman dalam 90 hari setelah dapat teguran yang pertama tadi dan ternyata kok melakukan pelanggaran lagi, itu akan mendapatkan pelanggaran atau teguran yang kedua. Dampaknya kalau udah terkena teguran kedua, teman-teman tidak bisa memposting konten apapun selama 2 minggu. Kalau misalkan di dalam 90 hari ternyata masih juga melakukan pelanggaran, nggak kapok-kapok gitu ya, nantinya akan mendapat teguran yang ketiga. Artinya YouTube sudah berhak menghapus channel YouTube teman-teman. Kemudian syarat yang keempat, untuk bisa bergabung dalam program partner YouTube, ini pastinya udah teman-teman tahu selama ini, yaitu harus mengumpulkan minimal 1000 subscriber dan satu lagi adalah mengumpulkan 4000 jam tayang. Ini adalah subscriber yang asli ya, yang original, bukan yang hasil beli, bukan dari hasil saling subscribe dan segala macamnya. Karena YouTube itu bisa mendeteksi ini subscribernya itu asli atau palsu. Ini didapat secara original dengan cara-cara curang atau real gitu. Secara berkala YouTube akan menghapus subscriber yang dianggap spam. Subscriber yang dianggap itu subscriber palsu gitu ya, itu akan dihapus oleh YouTube. Jadi sama aja, misalkan teman-teman beli jasa subscriber, itu biasanya nanti subscribernya itu bakal turun-turun juga. Mungkin jarak sekarang subscribernya nambah 1000 gitu, nanti mungkin besok atau seminggu lagi itu biasanya akan hilang lagi. Kemudian syarat yang kelima, ini ada 2 cara, karena di tahun 2023 ini ada proses monetisasi yang terbaru itu lewat jalur short video. Kalau yang pertama itu kan lewat video panjang, teman-teman harus mengumpulkan 4000 jam waktu tonton publik yang valid selama 12 bulan terakhir. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lolos monetisasinya lewat jalur short, itu harus mengumpulkan 10 juta views. Dan 10 juta views ini yang valid juga ya, bukan yang view abal-abal atau view palsu. Itu dihitung 90 hari terakhir atau dalam 3 bulan terakhir. Oke, syarat yang keenam adalah harus punya akun Google AdSense yang ditautkan. Misalkan nih teman-teman udah punya akun Google AdSense sebelumnya, itu tinggal ditautkan aja pada saat proses pengajuan monetisasi. Atau kalau memang belum punya sama sekali, nanti teman-teman akan diarahkan caranya untuk bikin akun Google AdSense tersebut. Pastinya memang harus untuk Google AdSense ini wajib punya sebagai perantara untuk nantinya itu YouTube mentransfer gaji kita ke rekening kita. Lalu syarat yang ketujuh, pada saat mau mengajukan proses monetisasi, teman-teman harus mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Maksudnya ini apa sih? Ini adalah sebagai cara dari YouTube untuk melindungi channel YouTube kita. Karena banyak banget ya kasus-kasus kayak channel YouTube kita itu kena hack atau kena bobol dan segala macamnya. Makanya teman-teman diwajibkan untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Nantinya kalau misalkan ada notifikasi masuk ke handphone kalian, ke HP kita, kalau ada percobaan login channel YouTube kita itu tapi dari perangkat lain dan ternyata itu bukan kita yang melakukannya. Nah, itu kalian bisa membatalkan aktivitas tersebut. Jadi memang YouTube itu sengaja biar teman-teman mengaktifkan verifikasi 2 langkah ini biar YouTube teman-teman itu semakin aman. Lalu yang terakhir, syarat yang ke-8, kalau misalkan sudah mencapai batas minimum persyaratan untuk monetisasi, yaitu 1000 subscriber, terus 4000 jam tayang, atau selama 12 bulan terakhir itu sudah tercapai 4000 jam tayang, atau kalau video short ya 10 juta views, 10 juta penayangan. Kalau misalkan syarat tersebut sudah terpenuhi, nantinya akan ada notifikasi pemberitahuan lewat email. Kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya,
yaitu seperti menyetujui persyaratan yang berlaku di monetisasi YouTube, kemudian juga menempatkan akun Google AdSense, dan yang paling penting ini adalah peninjauan oleh tim YouTube. Ini bisa dibilang kayak penentunya apakah channel kita akan diterima monetisasi atau tidak. Oke, itu tadi adalah 8 persyaratan minimum untuk bergabung dalam program partner YouTube untuk bisa monetisasi. Jadi setelah ini semoga teman-teman paham, tidak hanya sekedar mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang saja, atau mungkin kalau short ya hanya mengumpulkan 10 juta views saja, tapi juga harus mematuhi segala peraturan yang ada dan poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi, karena di sana ada beberapa info menarik. Ada sebuah link bimbingan gratis yang sangat bagus menurut kami. Di sana akan berisi bimbingan cara membentuk karakter dan pola pikir seorang pengusaha. Jadi jika teman-teman tertarik, silahkan klik saja, linknya ada di kolom deskripsi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat, raih cita-cita.